Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ellen Theodora. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang persediaan, penyusutan, hingga penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Untuk memulai video kali ini, kita akan memulai dengan persediaan terlebih dahulu. Nah, persediaan kali ini akan kita catat dengan metode FIFO perpetual dan juga average perpetual. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan FIFO perpetual, yang artinya FIFO itu artinya first in dan first out. Nah, pertama kita akan catat dulu untuk bagian pencatatannya. Kita yang pertama butuh tanggal, kemudian bagian pembelian, kemudian di bawahnya kita bisa beri kuantitas, harga per unit, dan juga jumlah. Yang sebelahnya kita bisa beri HPP. Ini juga sama seperti pembelian. Yang sebelah sini kita akan beri judul persediaan. Kita samakan juga dengan sebelahnya, teman-teman. Nah, oke. Sebentar. Oke, kita ke soal yang pertama. Di tanggal 1 Januari kita mempunyai stok awal. Jadi yang stok awal ini akan kita catat di bagian persediaan. Kita tulis dulu tanggalnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan tulis dulu kuantitasnya kan. Kemudian harga per unitnya. Di bagian ini kita bisa format biar kita lebih gampang ya teman-teman lihatnya. Kemudian kita kalikan teman-teman untuk mencari jumlahnya. Di bagian ini, yang bagian kuantitas dikalikan dengan harga per unit, dan kita mendapatkan jumlah 10 juta. Ini untuk tanggal 1 Januari. Oh ya teman-teman, untuk bagian Vivo Perpetual itu lebih detail pencatatannya. Jadi nanti untuk pencatatan dan persediaan itu kita akan lebih detail, di mana setiap ada penjualan dan pembelian itu akan dicatat setiap ada penambahan atau pengurangan persediaan. Oke, kita langsung ke contohnya yang pertama, yang bagian penjualan. 4 Januari. Sini ada penjualan. Bagian penjualannya kita bisa tuliskan di bagian kuantitasnya 85. Nah, untuk harganya, kita bisa pakai harga stok yang ada, stok yang pertama masuk. Kan di sini namanya first in, first out. Jadi yang pertama masuk, itu akan yang pertama keluar juga. Jadi kita akan menggunakan harga di persediaan awal. Kita tinggal kalikan lagi dengan kuantitas. Dan yang bagian penjualan itu harganya gak ambil dari sini, tapi ambil dari persediaan yang pertama masuk. Mungkin kita juga kalikan ini ya teman-teman. Nah, untuk ini, kemudian di bagian persediaan kita bisa kurangkan. Di sini kita akan mengurangi 100 dikurangi 85 karena ada penjualan. Kemudian di bagian ini kita juga menggunakan harga yang sama 100.000. Kemudian kita tinggal kalikan. Nah, kita dapat hasilnya yang ini 1.500.000. Kemudian lanjut ke tanggal 8 Januari. Maaf. Kemudian kalau tanggal 8 Januari, ini harganya boleh ambil dari sini karena yang ini pembelian ya, teman-teman. Kita tulis dulu kuantitasnya 50, kemudian 80.000. Ini juga kita bisa format ya, teman-teman.
Nah, ini perbedaannya di sini teman-teman. Kalau ada pembelian ini kita bisa catat. Yang ini kita bisa catat dulu ya. Ini kalau ada pembelian atau penjualan wajib kita tulis sendiri-sendiri karena tidak boleh digabung. Nah, yang ini kita bisa catat juga. Nah, gini teman-teman. Jadi yang stok sebelumnya kita juga catat biar kita tahu ini yang persediaan awal yang pertama masuk tuh yang mana. Oke, kita lanjut ke tanggal 11 Januari. Nah, di tanggal 11 Januari juga ada pembelian teman-teman. Pertama kita bisa tulis dulu kuantitasnya 75, kemudian dengan harga 95.000. Kita tinggal bisa kalikan kuantitas dan juga harganya. Dan kita mendapatkan total 7.125.000. Terus bagian ini kita juga catat lagi teman-teman. Kita bisa langsung kopas saja. Oke, gitu ya. Kemudian ini juga kita bisa catat. Nah, kemudian ini sudah catat semua, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tanggal 14 Januari. Nah, di tanggal 14 Januari ini ada penjualan sebanyak 30 kuantitasnya. Kita catat dulu kuantitasnya 30. Sebentar, gini teman-teman, ini kan 30. Tapi kita kan di sini harus menggunakan harga persediaan yang pertama masuk. Jadi kita gunakan dulu yang ini. Jadi yang ini kita jual dulu persediaan yang pertama masuk. Dan yang kita jual ini nanti harus jumlahnya 30 sesuai penjualan yang tanggal 14 ini. Kita tulis dulu yang ini berarti tanggal 15. Nah, ini 15 berarti kurang 15 kan penjualan 30. Ini sudah dijual 15. Kemudian kita ambil lagi dari persediaan yang selanjutnya 15 juga. Jadi ini kita ambil 15. Harganya pakai yang ini, yang 80.000. Jadi kita bisa format juga, maksudnya dikalikan, terus kita format. Oke, kita hasilnya dapat segini. Berarti yang ini kita akan catat 50 akan dikurangi 15. Ini dapat 35. Kita akan menggunakan harga yang 80.000. Kemudian kita kalikan. Kemudian yang bagian ini kita juga catat ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk mencari persediaan akhir, ini kita bisa langsung jumlahkan saja. Ini yang bagian ini juga kita jumlahkan ya. Untuk mengetahui saldo persediaan akhir. Jadi persediaan akhir kita 9.925.000. Dan yang bagian sini kita juga tambahkan teman-teman sebagai biar kita bisa tahu ini HPP kita berapa. Nah, HPP kita yaitu 11.200.000. Kita bisa ini juga kita catat. Dan kita format. Setelah kita mencari semua ini, dapat HPP dan juga persediaan akhir, kita habis ini bisa cari laba bruto dengan cara ini teman-teman. Kita jumlahkan dulu bagian penjualannya yang di tabel, yang ini ya. Dengan harganya kita menggunakan kali ini yang di tabel.
Oh, sebentar, salah teman-teman. Saya salah copy, maaf dulu ya teman-teman. Kita ganti dulu yang ini. Nah, kemudian yang bagian ini kita bisa jumlahkan. Kita ketemu penjualannya totalnya 13,5 juta. Kemudian setelah kita ketemu penjualannya, kita akan kurangkan dengan HPP ini tadi. Nah, kemudian bagian sini kita bisa tulis laba bruto. Nah, di bagian sini kita akan kurangkan penjualan dan juga HPP. Jadi laba bruto kita adalah 2,3 juta. Oke, kita lanjut ke bagian metode average perpetual. Oh ya, kita ini bagian ini kita bisa kasih judul dulu. Yang bagian average perpetual juga kita kasih judul dulu ya. Kita samakan aja dengan atasnya. Kita bisa copy juga ini karena formatnya juga sama guys yang atasnya. Oke, kita mulai ke bagian ini. Tanggal 1 Januari. Ada stok awal sebanyak 100 dengan harga per unitnya 100.000. Ini juga kita catat teman-teman di bagian persediaan. Ini kita juga bisa format ya. Nah, kemudian kita juga kalikan teman-teman. Oke. Kemudian tanggal 4 Januari. 4 Januari ada penjualan dengan sebanyak 85.000. 85 kuantitas dengan harga 120.000. Yang ini kita juga nggak catat yang di tabelnya ya teman-teman. Kita juga gunakan harga persediaan yang pertama masuk. 3 per unit, 100.000. Kita dapat 8.500.000. Begini kita bisa kurangkan juga dengan ini kita kurangkan dengan penjualannya. Nah, di bagian sini perbedaannya dengan average perpetual ini kita juga bagian jumlahnya ini kita akan kurangkan dengan jumlahnya ini karena kan ada penjualan. Dan di sini kan kita mau cari rata-rata. Di bagian harga per unit nanti akan kita gunakan perhitungan dengan membagi jumlah dengan kuantitas. Nah, yang bagian sini kita bisa bagikan ini dengan ini. Muncullah dengan harga per unit 100.000. Lanjut ke soal selanjutnya. 8 Januari. 8 Januari ada pembelian 50.000 dengan harga 80.000. Soalnya tadi maksudnya kuantitasnya 50. Sini bisa kita kalikan. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa langsung jumlahkan teman-teman. Tidak seperti bagian Vivo yang kita catat
per transaksi, tapi kalau di average ini kita bisa langsung jumlahkan. Kalau misalnya ada pembelian, kita jumlahkan. Kalau ada penjualan, kita kurangkan. Dan untuk mencari harga per unitnya dengan membagikan jumlah dibagi dengan kuantitas. Karena kita di sini mau cari rata-ratanya. Ini kita tinggal jumlahkan. Nah, kemudian ini kita juga jumlahkan teman-teman yang bagian jumlah yang ini ditambah dengan jumlah yang ini. Kemudian untuk mencari harga per unitnya kita bisa bagikan ini dengan ini. Oke. Kemudian lanjut di tanggal 11 ada pembelian lagi teman-teman. Tanggal 11 Januari. 75 dengan harga 95.000 per unitnya. Terus kemudian kita bisa kalikan. Kemudian kita seperti sebelumnya kita akan jumlahkan yang bagian ini dengan ini. Kemudian bagian jumlah kita juga bisa jumlahkan ya teman-teman. Untuk mencarinya kita bagikan dengan jumlah dan kuantitasnya. Oke, dapat. Lanjut ke transaksi selanjutnya tanggal 14 Januari. Ada penjualan ya teman-teman dengan kuantitas 30. Dan yang ini kita akan menggunakan harganya kita akan menggunakan yang di persediaan ini ya teman-teman. Yang bagian ini bisa tetap kita kalikan. Nah, kemudian karena ini ada penjualan, yang bagian kuantitas akan kita kurangkan. Ini juga kita kurangkan ya teman-teman. Harga per unitnya kita bisa bagi. Nah, terus kemudian untuk persediaan akhirnya yang ini ya teman-teman. Kita sudah ketemu yang bagian persediaan akhir. Kemudian kita akan jumlahkan bagian ini HPP untuk mengetahui laba brutonya. Dan kita bisa catat lagi bagian ini di bagian sini. Nah, untuk penjualannya segini. Kemudian yang bagian ini kita jumlahkan lagi seperti tadi. Dapat segini, kemudian akan kita kurangkan dengan HPP yang bagian average perpetual. Kita tulis juga bagian ini laba bruto. Nah, dapat laba brutonya 2.294.642. Yang bagian average-nya memang lebih mahal ya teman-teman kalau dibandingkan dengan Vivo. Kemudian kita bisa rapikan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke penyusutan. Di sini kita akan catat dengan 3 metode, yaitu metode garis lurus, unit aktivitas, dan juga saldo menurun. Nah, di sini ada soal pada tanggal 1 Maret 2021, PT ABC membeli sebuah mesin produksi seharga 2.250 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 4 tahun atau kapasitas produksi 40.000 unit dan memiliki nilai residu sebesar 2 juta. Nah, di sini untuk mencatat metode-metode ini kita sebelumnya catat dulu nilai buku awal, kemudian residu, sama uang manfaat biar kita meminimalisir kesalahan. Nah, yang bagian nilai buku awal ini adalah harga perolehan kita membeli mesin tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian nilai residu. Nilai residunya ini ya, 2 juta. Kemudian umur manfaatnya
4 tahun. Nah, saya mau jelaskan dulu sebelumnya. Di sini kan kita dijelaskan bahwa dia tanggal 1 Maret 2021 dia beli mesin konstruksi. Sedangkan di sini dia memiliki umur manfaat 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun itu kalau kita hitungnya dari bulan Maret 2021, hitungannya kan itu cuma 3 tahun 10 bulan ya kan teman-teman. Karena kurang 2 bulan ya bagian Januari sama Februari itu nggak kehitung. Dan akhirnya terdapat sistem partial year atau kayak perpotongan tahun gitu karena ini belinya nggak waktu awal tahun. Nah, untuk itu makanya di tahun 2025 ini akan ada kayak penambahan gitu. Jadi kita ngitung Januari sampai Februarinya tuh di tahun 2025 biar pas 4 tahun teman-teman. Nah, di sini kita bisa catat ya untuk penghitungan nanti. Sini 10, 12. Karena kan, sebentar. Kemudian yang bagian Januari, Februari. Sini 2 per 12. Nah, 10 per 12 sama 2 per 2, 12 itu apa? Itu kayak hitungan bulannya teman-teman. Jadi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu 10 bulan. Jadi hitungnya yang ini tuh 10 bulan untuk menghitung bagian Maret sampai Desember. Kemudian yang Januari, Februari itu kan 2 bulan. 2 bulan dari 12 bulan. Ini untuk nanti kita ngitung bagian perpotongan tahunnya, teman-teman. Nah, pertama kita akan tulis metode garis lurus ya. Nah, yang pertama, untuk metode garis lurus kita juga memerlukan biaya yang dapat disusutkan. Saya singkat aja ya, teman-teman. Nah, biaya yang dapat disudutkan ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari nilai buku awal dikurangi dengan residu ini ya, teman-teman. Jadi, kita akan kurangkan ini dikurangkan dengan ini. Ini akan saya string ya, teman-teman. Biar nanti waktu dia di copy nggak geser. Nah, oke. Kita pertama di metode garis lurus kita catat dulu tahunnya. Tahunnya pencatatannya gini, teman-teman. Yang 2021, saya catat bulan Maret sampai Desember saja. Karena kan belinya waktu Maret. Kemudian tanggal tahun 2022, 2023, 2024, 2025. Oh ya, 2025 ini yang bagian Januari sampai Februari penghitungannya. Nah, yang sebelahnya kita juga tulis ini, biaya yang dapat disusutkan. Kemudian kita juga rate. Nah, rate ini didapatkan dari 100% dibagi umur manfaat. Ini 100%, kita tulis dulu di sini rate 100% dibagi 4, dibagi sama umur manfaatnya. Nah, rate-nya di sini dapat 0,25. Kemudian di sebelah rate ada partial year. Kemudian beban penyusutan dan akumulasi. Dan juga yang terakhir nilai buku. Nah, biaya yang dapat disustain kita dapat dari ini ya, teman-teman. Kemudian, ini kita bisa langsung ke bawahkan saja, karena ini sama ya, teman-teman.
Karena di sini kita menggunakan metode garis lurus. Kemudian ini rate-nya juga sama, kita kalikan aja. Ini. Nah, kemudian partial year, di sini kan Maret, Desember. Ini kita bisa langsung hitung aja teman-teman. Dari ini kita hitung. Kita bentuk jadi desimal. Nah, yang ini kan nggak ada kayak perpotongan tahun, jadi kita hitungnya satu aja. Kemudian yang Januari Februari kita bisa hitung juga teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari beban penjutannya kita bisa kalikan teman-teman. Dari yang ini dikalikan ini, kemudian dikalikan ini, dan juga dikalikan partial year. Oh, sebentar teman-teman, salah. Kalikan dengan ini, kemudian dikalikan juga dengan partial year-nya, dan ketemu beban penjutannya segini. Nah, akumulasi penyusutannya itu adalah kayak penambahan dari beban penyusutannya ya teman-teman. Nah, kalau nilai buku ini didapat dari pengurangan nilai buku awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi yang dikurangkan bukan dari ini, tapi dengan harga perolehan awal. Kita bisa kurangkan, ini bisa kita string karena mungkin akan kita gunakan kopas. Nah, temu nilai buku, kemudian kita bisa hitung lagi teman-teman. Ini bisa langsung kita gini aja ya teman-teman. Dan ketemu segini. Kemudian bagian akumulasi penyusutan kita bisa tambahkan. Dari ini ditambahkan dengan beban penyusutannya. Kemudian kita bisa langsung kopas ke bawah. Nah, ya bagian akumulasi penyusutan itu kalau mau ngecek benar enggaknya kita bisa lihat dari biaya yang disusutkan. Jadi yang biaya disusutkan ini akan sesuai dengan bagian akhir akumulasi penyusutan. Kemudian nilai bukunya kita bisa langsung drag ke bawah juga. Oh, sebentar teman-teman, ini salah. Yang bagian ini kita belum string, soalnya nanti geser ya teman-teman. Nah, kita langsung drag ke bawah. Nah, yang bagian ini juga akan sesuai dengan nilai residu. Karena di sini nilai residunya tuh 2 juta, dan di sini juga harus 2 juta ya teman-teman. Nah, untuk bagian metode garis lurus, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita bisa rapikan. Nah, kemudian kita lanjut ke metode unit aktivitas teman-teman. Untuk untuk mengerjakan metode unit aktivitas ini kita bisa mencari dulu biaya per unit ya teman-teman dengan cara membagikan biaya yang dapat disusutkan dengan ini teman-teman. Total eh, kapasitas produksi yaitu 40.000. Nah, biaya per unitnya 6.200 ya teman-teman. Kemudian kita juga copy dulu bagian ini tahunnya. Nah, kemudian di sini kita beri unit aktivitas. Unit aktivitas ini bisa kita dapatkan di soal ya teman-teman. Ini kita bisa langsung kopas. Nah, setelah unit aktivitas kita bisa tulis biaya per unit. Biaya per unit kita dapat dari ini yang sudah kita cari tadi. Oke. Kemudian kita juga cari beban penyusutan dan juga akumulasi dan juga nilai buku. Oke, caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Ini bisa kita langsung kalikan unit aktivitas dengan biaya per unitnya.
Dan akumulasinya juga kita yang bagian awal bisa samakan. Nilai buku ini juga seperti kata-kata saya tadi, bahwa nilai buku ini harus dikurangkan dengan nilai buku awal. Dan bukan biaya yang dapat disusutkan ya teman-teman. Kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan. Oke, hasilnya dapat segini. Kemudian kita kalikan lagi. Ini bisa langsung drag ke bawah aja teman-teman. Dan dapat hasilnya segini. Kemudian kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti tadi di metode garis lurus. Kita bisa tambahkan ini dengan ini. Jadi kita juga bisa langsung drag ke bawah. Nah, ini juga totalnya akumulasi sesuai lagi dengan biaya yang dapat disusutkan. Pokoknya bagian akumulasi penyusutan itu harus sesuai dengan biaya yang dapat disusutkan. Dan juga begitu dengan nilai buku. Nanti akan sesuai dengan residunya. Nah, di sini kita bisa drag. Nah, di sini dapat hasilnya 2 juta, teman-teman. Sesuai dengan residunya ya. Terus kita di sini bisa rapikan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mengerjakan metode saldo berganda. Nah, di sini bagian rate-nya akan dikalikan 2 sesuai dengan namanya, berganda. Jadi bagian ini, rate ini, akan kita kalikan dengan 2. Jadi rate-nya di sini 0,25% saya kalikan dengan 2. Nah, di sini rate-nya menjadi 0,50%. Kemudian ini kita juga catat dulu tahunnya. Kemudian bedanya di sini kita akan tuliskan nilai buku awal, bukan eh, biaya yang dapat disusutkan. Jadi kita akan di sini akan menggunakan harga perolehan kita membeli mesin, rate-nya, kemudian ada juga partial year-nya. Kita bisa langsung copy saja. Nah, oke. Di sini nilai buku awalnya kita akan tulis dengan 250 juta dengan sesuai dengan perolehan harga kita membeli mesin tadi. Nah, rate-nya kita di sini bisa langsung copy dulu aja ya. Nah, yang bagian akhir ini kita cukup kosongin aja karena di sini akan dapat akan ada penyesuaian ya teman-teman. Kemudian partialnya kita kita bisa copy. Yang bagian 2025 itu juga akan kita ada penyesuaian juga ya teman-teman. Yang bagian ini sama seperti caranya seperti tadi yaitu dengan cara mengalihkan ke awal kemudian rate-nya dan juga partialnya. Dan dapatlah beban penyusutannya segini. Kemudian kita akan samakan. Nah, nilai buku awal ini, nilai buku akan kita kurangkan dari ini dikurangi oleh ini. Nah, bedanya di sini kita akan mencatat ini teman-teman. Nilai buku yang akhir ini. Kita bisa langsung ingat. Kemudian ini kita langsung drag. Nah, kemudian akumulasi penyusutannya kita bisa tambahkan seperti tadi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa kurangkan nilai buku awal dikurangi ini. Kemudian kita bisa catat lagi di sini. Nah, kemudian ini keluar. Ini kita bisa langsung drag ke bawah. Kemudian kita bisa kurangkan ini dengan akumulasi. Tetap ya sama, tetap sama ya teman-teman. Pokoknya nilai buku ini akan dikurangkan dengan harga perolehan kita membeli mesin tersebut. Kemudian ini kita bisa catat ini.
Nah, teman-teman di sini akan ada penyesuaian ya, teman-teman. Ini kan sudah kita kosongin. Jadi caranya untuk menyelesaikan ini kita hapus dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa carinya dengan mencatat nilai residunya dulu. Residunya kita catat 2 juta ya. Nah, kemudian 2 juta ini akan kita tambahkan dengan beban penyusutan. Ini akan kita tambahkan ini, maaf. Ini akan kita kurangkan dengan 2 juta atau nilai residunya. Nah, kita dapat 16.000. Di sini akan kita tambahkan juga untuk kita bisa mencari nilainya seperti ini ya, 248 juta, juga 2 juta. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman, sesuai dengan biaya yang dapat disudutkan dan juga residunya. Kita rapikan dulu. Nah, bagian penyusutan selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang PSAK 1 teman-teman. PSAK ini sendiri penting dalam dunia akuntansi ya teman-teman. Soalnya dia itu mengatur bagaimana laporan keuangan disajikan dan supaya para pengguna laporan itu bisa memahami dan juga membandingkannya. Oke, kita bahas ke tujuan PSAK 1. Nah, PSAK 1 ini bisa dibilang fondasi dari seluruh laporan keuangan teman-teman karena dia tidak mengatur bagaimana tuh transaksi dicatat satu persatu, tapi dia mengatur bagaimana hasil akhirnya itu bisa disajikan ke publik. Dan tujuan utamanya adalah supaya laporan keuangan itu bisa dibandingkan baik dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Kenapa penting? Soalnya karena pengguna laporan eh, itu banyak teman-teman pengguna laporan keuangan mulai dari investor, kreditur, sampai regulator. Nah, kalau tiap perusahaan itu menyajikan laporan dengan format dan logika sendiri, meskipun angkanya benar, tapi akan tetap sulit dianalisis. Nah, jadi PSAK 1 ini akan memastikan bagaimana laporan keuangan itu bisa disusun dengan struktur yang konsisten dan juga bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Oke, lanjut ke ruang lingkup. Jadi, PSAK 1 ini hanya berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai standar akuntansi. Artinya, laporan ini memang ditujukan untuk pihak eksternal, bukan hanya untuk laporan internal manajemen. Namun, PSAK 1 ini tidak berlaku untuk entitas syariah, karena entitas syariah ini memiliki standar penyajian sendiri. Jadi, sejak awal itu PSAK 1 sudah membatasi siapa yang wajib pakai standar ini dan siapa yang tidak. Oke, lanjut ke laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Jadi, tujuannya itu juga untuk memberikan informasi ke sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi tentang posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas. Nah, laporan keuangan ini mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban kontribusi, distribusi, dan juga arus kas. Nah, semua unsur ini berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perusahaan teman-teman. Aset dan liabilitas menunjukkan posisi keuangan, kemudian pendapatan dan beban menunjukkan kinerja, sementara arus kas itu menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas. Jadi laporan keuangan itu bukan cuma angka laba, tapi gambaran menyeluruh tentang kesehatan perusahaan. Kemudian, komponen keuangan ada 6 teman-teman. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu pada akhir periode. Kemudian, laporan laba rugi komprehensif selama periode. Kemudian, laporan perubahan ekuitas selama periode. Kemudian, laporan arus kas selama periode. Dan catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu memuat tentang informasi dan kebijakan dan juga penjelasan lain. Kemudian yang terakhir ada laporan posisi keuangan, tapi pada awal periode, teman-teman. Nah, karakteristik umumnya yaitu ada penyajian wajar dan kepatuhan SAK. Nah, ini disusun secara jujur dan sesuai SAK, serta menyatakan kepatuhan secara eksplisit. Kemudian yang kedua ada kelangsungan usaha, di mana ini disusun dengan asumsi perusahaan akan terus beroperasi. Pelanggaran asumsi harus diungkapkan. Kemudian ada juga dasar akrual. Transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.
Kemudian material dan agregasi. Nah, pos material disajikan terpisah, pos tidak material dapat digabungkan. Kemudian yang kelima saling hapus, aset, liabilitas, dan pendapatan beban tidak boleh saling hapus kecuali diizinkan PSAK. Kemudian frekuensi pelaporan, laporan keuangan disajikan secara tahunan. Kemudian informasi komparatif, menyajikan data periode sebelumnya sebagai pembanding. Konsistensi penyajian dan klasifikasi harus konsisten antar periode. Nah, karakteristik umum ini meliputi ini semua ya teman-teman. Kemudian misalnya dasar akrual, pendapatan, dan beban itu diakui saat terjadi, bukan saat kasih terima. Jadi ini penting untuk mencerminkan kinerja yang sebenarnya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita ada laporan posisi keuangan teman-teman dan juga ketentuannya. Dan di sini ada laporan keuangan milik PT Silo Maritime Perdana Tbk. Di sini ada yang periode sekarang dan juga ada periode yang sebelumnya. Jadi bisa dibandingkan ya teman-teman. Jadi ketentuannya urutan penyajian sesuai PSAK, aset lancar akan diikuti oleh aset tidak lancar. Kemudian klasifikasi terpisah sesuai PSAK, aset lancar akan dicatat terpisah dengan aset tidak lancar. Kemudian pasti aset tidak lancar sesuai PSAK, jadi aset yang diharapkan dapat direalisasikan, dijual, dan digunakan dalam siklus operasi normal entitas, dan dimiliki untuk perdagangan direalisasikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian ada aset lancar menurut PSAK 1 yaitu aset yang tidak memenuhi kriteria aset lancar, yaitu aset yang tidak diharapkan direalisasi, dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal entitas dan tidak direalisasikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian ada kas dan secara kas WPSAK 1 dan ini terdapat pada bagian aset tidak lancar. Bisa dilihat di sini aset lancar dan juga aset tidak lancar itu sudah sesuai ketentuan urutan penyajiannya. Kemudian juga sudah dicatat secara terpisah aset lancar dan juga aset tidak lancar. Jadi yang bagian laporan posisi keuangan ini sudah sesuai dengan PSAK 1 teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang bagian liabilitas. Nah, ketentuan urutan penyajiannya liabilitas jangka pendek diikuti oleh liabilitas jangka panjang. Kemudian ini juga tidak terpisah teman-teman, jadi tidak bisa dijadikan satu, liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Kemudian kalau liabilitas jangka pendek sesuai PSAK itu adalah liabilitas yang diharapkan dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal entitas, dimiliki untuk diperdagangkan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Kemudian liabilitas jangka panjang sesuai PSAK 1. Jadi liabilitas yang penyelesaian tidak diharapkan dalam siklus operasi normal entitas dan juga jatuh tempo dalam lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang bagian ini sudah sesuai dengan urutan penyajian sesuai PSAK 1. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan bagian ekuitas. Nah, di sini ketentuan urutan penyajiannya sesuai PSAK yaitu ekuitas disajikan setelah liabilitas. Benar ya teman-teman, ini liabilitas, kemudian yang ini ekuitas. Nah, klasifikasi terpisah sesuai PSAK 1 disajikan secara terpisah antara ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali untuk menunjukkan perbedaan hak dan klaim atas aset bersih entitas. Kemudian, apa sih atribusi kepada pemilik induk sesuai PSAK? Jadi itu bagian ekuitas yang menjadi hak pemilik induk setelah dikurangi kepentingan non-pengendali dan juga disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan konsolidasian. Kemudian kepentingan non-pengendali sesuai PSAK 1 yaitu adalah bagian ekuitas dalam entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilik entitas induk dan juga disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini sudah didata diatribusikan kepada pemilik entitas induk sesuai ini. Jadi yang bagian ini sudah sesuai. Nah, bagian total liabilitas dan juga ekuitas ini akan balance teman-teman dengan bagian aset. Ini harus balance. Kalau tidak balance berarti ada yang salah ya teman-teman catatannya. Di sini sudah balance, jadi sudah sesuai. Kemudian ada laporan laba rugi. Penyajiannya yaitu memasukkan unsur-unsur laba komprehensif. Kemudian yang kedua urutan laporannya laba sebelum laba komprehensi dan laba komprehensif dimulai dari laba rugi bersih. Nah, kemudian minimum line item sesuai PSAK ada pendapatan, kemudian beban usaha, beban pajak, laba bersih, dan laba komprehensif. Di sini sudah ada ya teman-teman pendapatan, kemudian bagian beban-beban,
kemudian ada beban pajak, laba bersih, dan juga laba komprehensif. Kemudian klasifikasi beban sesuai PSAK 1, beban dikategorikan sesuai fungsi utama perusahaan ya teman-teman, bagian ini. Di sini sudah sesuai, dan kita lanjut. Laporan laba rugi komprehensif. Nah, ketentuannya laba komprehensif itu, laba rugi komprehensif itu digabung. Kemudian laporan periode berjalan dan laporan laba komprehensif disajikan dalam satu laporan yang berkelanjutan. Kemudian laba periode tidak catat terpisah ke laporan laba lain. Jadi laporan laba rugi komprehensif ini dicatat setelah bagian laba rugi sebelum komprehensif ya teman-teman. Ini kemudian bagian ini. Kemudian itu sudah sesuai soal PSA ke 1. Nah, kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Di sini ada pengungkapan dividen sesuai PSA ke 1. Di sini akan ada pengungkapan jumlah dividen yang diatribusikan kepada milik entitas induk dan juga nilai dividen bersaham. Kemudian juga ada laba rugi sesuai PSA ke 1 terdapat informasi setelah laba rugi yang dialokasikan ke pemilik entitas induk dan pemilik baik dan pihak non pengendali. Bisa dilihat di sini ada dividen di sini akan dicatat di bagian laporan perubahan ekuitas. Nah, kemudian di sini ada catatan atas laporan keuangan milik PT Silo Maritim Perdana PTBK. Nah, di sini itu berisi tentang dasar pengukuran kebijakan akuntansi dan estimasi akuntan signifikan. Catatan menyajikan dasar penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran yang digunakan, serta kebijakan akuntansi signifikan yang relevan sesuai PSAK. Catatan juga mengungkapkan estimasi dan pertimbangan signifikan. Manajemen dapat dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian juga ada informasi tambahan yang disyaratkan PSAK. Catatan menyajikan ini, jadi pencatatan ini menyajikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, terutama rincian pos aset, liabilitas, dan menggunakan dan pengungkapan lain yang disyaratkan PSAK. Nah, kemudian juga penyajian sistematis catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis sesuai urutan komponen laporan keuangan untuk memudahkan pemahaman pengguna. Nah, di sini ada informasi kebijakan akuntansi material, salah satu contohnya di sini. Dan ini sudah ada di bagian catatan atas laporan keuangan milik PT Silo Maritime Perdana Tbk ya teman-teman. Yang di sini sudah ada bagian milik PT Silo Maritime Perdana Tbk. Ini sudah sesuai. Nah, kemudian ada catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi lain yang berkaitan dengan modal, dividen, termasuk jumlah dividen yang diumumkan sebelum laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan secara jumlah dividen preferen yang belum diakui sebagai liabilitas. Nah, di sini ada pengungkapan dividen ya teman-teman berkaitan dengan modal dan dividen. Bisa dilihat di sini ada modal saham, kemudian juga di sini ada bagian dividen ya teman-teman sesuai dengan PSAK 1. Nah, kemudian ada catatan lain, yaitu catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi umum entitas yang tidak disajikan dalam laporan keuangan lainnya, meliputi domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat, dan lokasi kantor utama, sifat operasi dan kegiatan utama entitas, nama entitas induk, dan entitas induk terakhir dalam kelompok usaha, serta informasi mengenai umur entitas bagi entitas yang memiliki umur terbatas. Nah, di sini sesuai dengan deskripsi ini akan ada ini teman-teman. Misalnya kayak ini. Pada tanggal ini, kemudian ini didirikan di mana, domisilinya di mana, ini. Jadi sesuai notaris ini. Kemudian ini bagian ini sudah sesuai dengan PSAK 1. Jadi bagian catatan atas laporan keuangan tuh dia lebih menjelaskan secara detail teman-teman. Soalnya di laporan keuangan itu tidak ada penjelasan seperti ini. Jadi akhirnya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dari Putri Martani, kemudian ada dari IAI, PSAK 1, dan juga laporan keuangan PT Silo Maritime Perdana Tbk, dan juga entitas anaknya. Nah, sekian penjelasan dari saya, teman-teman. Semoga penjelasan saya dapat berguna untuk teman-teman, dan maaf kalau ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.